Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Kita hendak melihat reaksi netizen Malaysia yang selama ini membuat konten reaksi mengenai Indonesia. Mereka jelas memanfaatkan bahasa Indonesia, mereka memanfaatkan penduduk atau penonton Indonesia. Yuk kita simak pendapat mereka ya. Bahasa Indonesia adalah yang pertama digunakan di UNESCO di Asia Tenggara ini ya. Maksudnya bahasa Indonesia ini di Asia Tenggara yang pertama digunakan di UNESCO. Jadi kita lihat sebelum ini bersamanya dengan bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia dan Portugis. Dan dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis iaitu Andorra Monaco, Muhammad Omer menyatakan bahawa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan menyatukan bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutamanya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 lagi guys. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya yang mengatakan bahasa Indonesia ini sudah rasmi digunakan di UNESCO? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman. UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Oh, kemarin ya? Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Sebentar guys, kalau bahasa Indonesia itu menjadi bahasa rasmi untuk UNESCO adalah bahasa yang ke-10 dari dalam UNESCO, berarti sekarang ini, iaitu bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang pertama di Asia Tenggara di Asia Tenggara yang menjadi bahasa rasmi di dalam UNESCO. Sangat berbangga guys. Saya tumpang bangga walaupun saya negara tetangga, negara jiran kepada Indonesia. Kerana negara tetangga saya Indonesia menjadi bahasanya menjadi negara bahasa yang pertama di dalam UNESCO digunakan. Wah, bayangkan guys, bayangkan itu yang luar biasa guys, luar biasa. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Special Language Konferensi Umum ya, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perikatan Bangsa-Bangsa ataupun UNESCO guys. Jadi keputusan tersebut ditandai dengan resolusi secara konsensus ya dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO pada Isnin ya 20 November di Markas Besar UNESCO di Paris, Perancis. Ini merupakan satu lagi sejarah baru untuk Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO ini bersama 6 bahasa resmi PBB yang lain, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan juga bahasa Rusia serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis juga guys. Jadi dengan ditetapkannya hal ini maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang guys. Ini yang kebaikan, keuntungan, manfaat dan juga Indonesia dari segi bahasa merupakan yang terkenal pada saat ini. Dan selain itu dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini bukan lagi bahasa di Asia Tenggara sahaja, tetapi sekarang ini merangkumi bahasa global juga. Ini merupakan satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan ini juga disampaikan bahawa Indonesia ini sebagai penutur lebih daripada 300 juta di dunia ini dan kurikulum bahasa Indonesia masuk di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur bahasa Indonesia ini daripada warga negara asing. Begitulah guys, YouTuber Malaysia mau tidak mau harus mengakui bahasa Indonesia. Suka atau tidak, mereka harus menerima kenyataan itu. Apalagi YouTuber Malaysia yang mencari rezeki lewat bahasa Indonesia. Tapi ada juga YouTuber Malaysia yang masih galau dan tampak sekali masih belum menerima kenyataan. Mereka masih ingin berhalusinasi tentang penyatuan bahasa di Asia Tenggara atau menganggap ada yang memecah belah. Yuk kita simak lagi ya videonya. Saya mengucapkan
tahniah lah kepada Indonesia, bangsa Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa. Kerana bahasa Indonesia sudah diangkat oleh UNESCO sebagai bahasa rasminya. Satu daripada 10 bahasa rasmi UNESCO. Ini hanyalah satu langkah untuk mendapat pengisytiharan daripada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau orang bilang Malaysia itu cemburu, bagi saya itu tidak tepat. Yang kata cemburu itu media sosial. Media sosial ini memang banyak di kalangan orang yang bergiat dalam media sosial ni menjadi ejen pemecah belah bangsa dan negara, kerana ada imbalannya. Dia membuntah-belitkan fakta dan dia adalah satu media yang mencuci otak manusia supaya tetap bergaduh, tetap berpecah, agar pasaran yang dinikmati oleh pembisnes dunia ni tetap utuh. Cerita yang sebenarnya itulah, kalau manusia berpecah, maka produk-produk masing-masing tidak laku di pasaran di luar pada lingkungan bahasa itulah. Kecuali ada beberapa produk yang juga bermain dengan perusahaan atau investor besar luar negara. Kalau sebahagian sahamnya dijual kepada investor kelas kakap ni, maka produknya akan laku lah. Sebagai contoh, PT Gudang Garam kan, sebahagian sharenya dijual ke, sama juga Indomie kan, sebahagian sahamnya dibeli oleh investor daripada Wall Street, maka dia bergerak kencang lah. Tapi mereka-mereka ini kalau boleh dia mau kontrol pasaran mereka supaya tidak berpecah. Jadi banyak orang yang dikatakan nasionalistik, tapi dia tidak berfikir yang tujuan mereka itu salah, kerana bahasa Indonesia ni digunakan oleh 90% penuturnya di Indonesia dan 10% itu di luar Indonesia lah. Jadi dengan penutur yang hampir-hampir 300 juta, tidak mungkin satu negara kecil yang hanya mempunyai tak sampai 20 juta penutur aslinya. Bahasa Melayu yang dipertuturkan di Malaysia itu sudah banyak percampuran dengan kosakata daripada bahasa Inggeris dan logat-logat di masing-masing daerah. Jadi memang ada perbezaan di situ. Bahasa ni menentukan pasaran yang sebenarnya. Kalau kita berbicara dalam satu bahasa, maka dengan secara tidak langsung pasaran produk-produk kita laku di pasaran orang yang sama berbahasa kan. Jadi untuk memecahkan agar bahasa ni gagal diangkat, maka timbullah orang-orang yang dikatakan nasionalistik untuk menidakkannya. Jadi itulah yang sebenarnya matlamat yang sebenar. Bahasa ni menentukan jiwa bangsa, dan bila satu negara itu mengangkat satu bahasa dan tidak mengenepikan suku-suku bahasa yang lain, maka negara itu akan kompak dan produk-produknya pasti laku di pasaran tempatannya. Tapi bagi satu negara yang bahasanya berpecah-pecah, walaupun kita cuba untuk mengangkatnya, tapi masyarakat masih berpecah-pecah. Jadi bahasa itu sulit untuk naik ke pesada dunia. Jadi cukuplah kalau kita berbahasa Melayu dan secara tidak langsung kita menyerap kosakata bahasa Indonesia, maka kita akan faham antara satu dengan lain. Walaupun saya sudah mengamalinya, berbahasa Melayu dengan baik dan mengambil kosakata bahasa Indonesia sejak saya remaja kan, sampai hari ini saya tidak dapat menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia, kerana banyak lagi perkataan baru yang datang daripada bahasa gaul, misal kata singkatan kosakata. Contohnya Nataru. Apa itu Nataru? Natal, tahun baru. Itu
sangat popular sekarang. Setiap kali hujung tahun akan ada sambutan Nataru. Jadi kalau kita di luar kelompok bahasa Indonesia, maka kita tidak akan faham. Jadi macam mana kita ingin berpidato di depan publik dengan kita tidak dapat menguasai sepenuhnya kosakata bahasa itu. Jadi kita kena respect, kita kena hormat dengan keputusan satu negara. Bukan keputusan satu individu. Ini satu negara. Jadi kalau kita mempertikaikannya, makna kita adalah ejen untuk memecah belah. Dan pihak-pihak yang ingin kita berpecah belah akan untung seterusnya. Begitulah guys reaksi Pak Jainal mengenai bahasa Indonesia. Cara berpikir Pak Jainal amat berbeda dengan generasi muda Malaysia yang lebih bisa menerima kenyataan. Mau tidak mau, Malaysia harus mengakui bahasa Indonesia. Tak ada pula pihak yang memecah belah. Justru Malaysia sendiri yang dulu berkhianat, memilih berlindung pada Inggris dan tak mau berjuang mengusir penjajah. Jadi kaum Melayu Malaysia sendiri yang berkhianat dan mau enak sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.